Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya karena Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji. Dialah zat yang maha besar, yang maha sempurna, pencipta alam semesta. Kita juga memohon pertolongan dan ampunan darinya agar kita mampu mengerjakan ketaatan kepadanya, karena kita pun juga telah mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan darinya karena kita adalah manusia yang banyak melakukan salah, banyak melakukan dosa, dan tidak ada yang maksum di dunia ini kecuali para nabi dan rasul. Makanya kita senantiasa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita memohon ampunan dari Allah dan bertobat kepadanya. Dan Nabi memerintahkan kita untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah setiap hari paling sedikit 70 kali. Setiap hari.
Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam bahasan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Setiap muslim dan muslimah senantiasa mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan di setiap salat, ketika kita tasyahud, kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan dua kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama, dan dia menjadi dasar bagi rukun-rukun yang lain. Dan syahadat ini tidak akan bermanfaat dan tidak akan memberikan faedah kalau kita tidak mempelajari maknanya, memahami dan beramal dengan kandungannya. Di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan satu makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, maka perintah Nabi SAW wajib untuk kita taati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ketaatan kepadanya dengan mentaati Rasul. Seseorang belum dikatakan taat kepada Allah sampai dia mentaati Rasul. Allah mengatakan, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla memang untuk ditaati, bukan untuk ditentang, bukan untuk diselisihi, tapi untuk ditaati. Apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Rasul wajib untuk kita taati, wajib untuk kita laksanakan. Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak ada seorang rasul yang kami utus, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan untuk ditaati atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang taat kepada Rasul, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika wa dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, niscaya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dia kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, dan itulah kemenangan yang besar. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika sampai kepada kita
perintah Rasul, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Tidak membantahnya, tidak menolaknya, tidak menentangnya. Apapun perintah Rasul yang sampai kepada kita. Dan para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling bersegera di dalam mentaati perintah Rasulullah SAW. Paling bersegera di dalam mentaati perintah Rasulullah SAW. Tidak pernah menunda-nundanya, ya, tidak pernah menunda-nundanya. Ketika sampai kepada mereka perintah Rasul, segera mereka laksanakan tanpa menunda-nundanya. Kita lihat beberapa contoh yang diriwayatkan oleh para a'immatul hadis, para imam-imam hadis. Hadis Umar bin Abi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Umar bin Abi Salamah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, akan tapi dia masih kecil, bocah. Dia mengatakan, kuntu ghulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang bocah yang terkadang digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berada dalam pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan, Umar mengatakan, wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Aku kalau makan, kata Umar, ini bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abi Salamah, tanganku suka mengambil makanan ke sana dan ke sini. Artinya dia makan, terkadang makanan yang ada di depannya, kadang makanan yang ada di depan orang, kadang di sini. Tangannya berkeliaran di atas talam makanan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya gulam, wahai bocah, kata Nabi, sammillaha, kalau kau makan, baca bismillah. Kemudian wakul biyaminik, dan kalau kau makan, makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu, jangan makanan yang ada di hadapan orang. Makan makanan yang ada di hadapanmu, yang dekat denganmu, jangan makanan yang jauh yang ada di hadapan orang. Maka kata Umar bin Abi Salamah, fama zalat ta'mati ba'd. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepadaku seperti itu ketika makan, maka sejak saat itu sampai seterusnya aku makan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, kemudian makan makanan yang terdekat yang ada di depan. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat ingin memukul budaknya, budak ingin dia pukul, Abu Mas'ud Al-Badri, salah seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Ketika itu dia ingin memukul budak yang masih remaja dengan cambuk. Dia mengatakan, fasami'tu sautan min khalfi, aku dengar suara dari belakangku, i'lam Aba Mas'ud, Abu Mas'ud, ketahuilah. Dia mengatakan, aku tidak mendengar begitu jelas suara tersebut ketika orang yang berbicara meneriakanku dari belakang itu mendekat,
ternyata yang berteriak itu adalah Nabi SAW, dan dia mengatakan, "I'lam ya Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahui wahai Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, aku pun langsung melemparkan cambuk dari tanganku." Dia dengar Nabi SAW ngomong seperti itu, "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud." Dia mau menghukum seorang bocah, budak yang dia miliki masih remaja. Ingin dia pukul. Tapi Nabi meneriakinya, "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahui wahai Abu Mas'ud, ketahui wahai Abu Mas'ud." Ketika dia dengar Nabi mengulang-ulang itu, dia lemparkan cambuknya. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "I'lam Aba Mas'ud, annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Kata Nabi SAW, sesungguhnya wahai Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa atasmu melebihi kekuasaanmu atas budak ini. Maka jangan kau pukul. Allah lebih berkuasa atasmu ketimbang kamu berkuasa atas budak ini. Maka kata Abu Mas'ud Al-Badri, sejak saat itu, la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi memukul seorang budak, kata dia. Sahabat seperti ini mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian banyak lagi cerita-cerita bagaimana para sahabat Nabi SAW mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali sampai perintah Rasul, maka perintah Rasul di atas kepala mereka dan di hadapan mata mereka. Tidak pernah mereka tentang. Karena keselamatan itu, Bapak Ibu sekalian, ada di dalam mentaati Rasul. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku ini, kata Nabi, semua umatku ini. Siapa umat Nabi? Sejak Nabi SAW diutus sampai hari kiamat, itu umat Nabi. Semuanya akan masuk surga, kata Nabi SAW, kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, adakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Siapa mereka yang enggan itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepada aku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakai aku, tidak taat kepada aku, maka dia adalah orang yang enggan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Saya berharap Bapak Ibu hafalkan ini. Makna syahadat Muhammad Rasulullah, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ya, ketika ditanya apa makna syahadat Muhammad Rasulullah, maka jawabannya itu. Yang pertama, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Bukan Muhammad adalah Rasul, utusan Allah, itu adalah terjemahan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang dikhabarkan oleh Rasul, wajib untuk kita benarkan, wajib untuk kita imani. Allah yang memerintahkan kita di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid ayat 28, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan imani Rasulnya. Mengimani Rasulnya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Apapun yang disampaikan oleh Rasul. Rasul berbicara tentang umat terdahulu, kita wajib membenarkannya. Rasul berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita wajib membenarkannya. Rasul berbicara tentang akhirat, kita wajib membenarkannya. Tanpa mengkeraguinya sedikit pun, gak boleh ragu. Apapun yang dikhabarkan oleh Rasul, wajib untuk kita benarkan. Kenapa?
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia Muhammad tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW dikenal oleh sahabat-sahabatnya dengan as-sadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang benar dan dibenarkan ucapannya. Gak ada di antara sahabat Nabi SAW yang mengkeragui apapun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Mereka benar. Apapun yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling membenarkan dari umat ini terhadap apa yang diinformasikan, dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang digelari dengan Siddiq hadhil ummah, orang yang paling luar biasa membenarkan risalah khabar Rasulullah SAW dari umat ini, digelari dengan As-Siddiq. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi SAW berada di Mekkah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi dari Mekkah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kemudian mengangkat Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Allah perjalankan itu semua dalam satu malam. Besoknya Nabi SAW mengabarkan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah fitnah bagi orang-orang yang ketika itu beriman kepada Nabi SAW. Fitnah itu artinya ujian keimanan. Nabi mengabarkan. Ketika Nabi mengabarkan, sebahagian orang yang telah beriman kepada Nabi SAW mengatakan, betul-betul bohong Muhammad. Dia keluar, dia tinggalkan keimanan kepada Rasulullah SAW. Tidak masuk akal bagaimana dia berjalan dari Mekkah ke Palestina dalam satu malam. Kemudian ditambah lagi dia mengatakan dari Palestina, Masjidil Aqsa, dia diangkat ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Ini jelas perkataan bohong, dusta. Subhanallah. Mereka melihat peristiwa Isra dan Mi'raj dengan apa? Akal mereka. Dan memang tidak masuk akal. Tapi apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berkehendak? Makanya di dalam banyak ayat Allah selalu mengulang apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika dia berkehendak, apapun yang ingin dia lakukan, maka Allah berkuasa untuk melakukan itu. Dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Datang orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW dengan Abu Bakar itu sangat dekat, dan orang-orang kafir Quraisy Mekkah mengetahui Abu Bakar dan Muhammad itu sangat-sangat dekat, teman sejoli. Datang orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar, mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata dia, wahai Abu Bakar, sudahkah kau dengarkan bualan temanmu yang mengaku bahwasanya tadi malam dia diperjalankan dari Mekkah ke Palestina, kemudian dari Palestina dia diangkat ke langit yang ketujuh. Apa jawab Abu Bakar? Iya, itu kata dia. Bukan. Abu Bakar tidak seperti itu ekspresinya. Tapi bagaimana jawaban Abu Bakar? In kana qala faqad shadaq. Kalau itu yang dikatakan oleh Muhammad, maka sungguh dia adalah orang yang benar. Ya Allah,
Terbayang kalau kita hidup di zaman itu, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita nggak tahu sikap kita seperti apa. Tapi Abu Bakar lihat, in kana qal faqad sadaq. Kalau dia yang ngomong, ana percaya, kata dia. Makanya dia digelari dengan Siddiq hadhil ummah, orang yang paling membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari umat ini. Siddiq. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah, benarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apapun berita, informasi, kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW, wajib untuk kita imani, wajib untuk kita benarkan. Kalau sekiranya itu sahih. Sekali lagi apa? Sahih. Tidak ada pilihan bagi kita, benarkan. Konsekuensi dari syahadat kita, kita yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Azza wa Jalla, maka di antara konsekuensinya, maknanya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita benarkan. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, makna syahadat Muhammad Rasulullah, ijtinabu ma naha an, menjauhi apa yang dilarang dan diingatkan oleh Rasulullah SAW. Menjauhi apa yang dilarang dan diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Rasul diutus oleh Allah membawa perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita ngaji, belajar ilmu agama, yang akan kita pelajari itu adalah perintah dan larangan, perintah dan larangan. Ya, karena agama ini isinya perintah dan larangan. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sisi Allah adalah perintah dan larangan. Kita wajib menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW wajib untuk kita jauhi. Sebagai konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, apapun yang dia bawa, maka wajib bagi kalian untuk mengambilnya. Ambil, kata Allah Azza wa Jalla. Terima, benarkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggalkan. Jauhi. Gak boleh kita langgar. Karena kedudukan, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW itu sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan larangkan. Apa yang Allah perintahkan dan Allah larang sama wajib, sama-sama wajib untuk kita taati. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tidak boleh kita selisihi dan tidak boleh kita langgar. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun juga bersabda dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, kata Nabi, tinggalkan, jauhi. Jangan kalian langgar, jangan kalian kerjakan. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan perintahku itu sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang aku perintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun larangan wajib untuk kita tinggalkan. Dan tidak ada istilah meninggalkan larangan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tidak ada istilah meninggalkan larangan sedikit demi sedikit. Tapi meninggalkan larangan secara utuh dan total. Apapun yang dilarang oleh Nabi,
Nabi melarang kesyirikan, maka janganlah kerjakan kesyirikan. Ya, Nabi melarang berzina, maka jangan berzina. Nabi melarang membunuh, Nabi melarang minum khamar, Nabi melarang riba, Nabi melarang ini, melarang itu, melarang ini, melarang itu. Maka tinggalkan semua larangan Nabi SAW. Jauhi. Tidak boleh kita langgar. Yang melanggar larangan Nabi, Allah telah memberikan peringatan, kecaman yang sangat keras di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah berhati-hati, kata Allah Azza wa Jalla. Allah bilang berhati-hati. Hati-hati. Siapa yang Allah ingatkan hati-hati? Alladzina yukhalifuna an amri. Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, larangan Nabi. Hati-hati, kata Allah Azza wa Jalla. Hati-hati dari apa? An tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ditimpa fitnah di dunia. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, ditimpa fitnah di dunia maknanya bisa ditimpa kekufuran di dalam hati, kemunafikan di dalam hati, kefasikan di dalam hati. Atau ditimpa azab, ditimpa bala, petaka, bencana di dunia. Au yusibahum azabun alim, atau dia ditimpa azab yang pedih kelak pada hari kiamat. Makanya apapun yang dilarang oleh Nabi SAW, tinggalkan, jauhi. Disebutkan di dalam sebuah athar Abdullah bin Umar, dia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, Nabi SAW bersabda, "La tamna'u ima Allah min masajidillah." Kata Nabi, jangan kalian larang budak-budak wanita Allah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka ingin mengerjakan salat. Tidak boleh dilarang. Para istri atau anak-anak perempuan yang ketika meminta izin kepada suaminya, ayahnya, ingin pergi ke masjid, maka dia nggak boleh melarang, karena Nabi yang melarang. Jangan kalian larang, kata Nabi, budak-budak wanita Allah pergi ke masjid. Nggak boleh dilarang. Tiba-tiba berkata anaknya kepada ayahnya yang menyampaikan hadis itu, "La namna'uhun." Adapun kami, kata dia, kami akan melarangnya. Kami akan melarangnya. Dicela langsung sama ayahnya. Rasulullah SAW mengatakan jangan larang budak-budak wanita Allah dari salat ke masjid, pergi ke masjid, lalu kalian mengatakan kami akan melarangnya. Dia cela anaknya. Seharusnya apa? Seharusnya sam'an wa ta'ah. Sam'an wa ta'ah. Saya dengarkan dan saya taati. Umar ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan kepada istrinya, Umar ibn Khattab, siapa yang tidak kenal Umar? Ya, seorang yang pemberani, perkasa, dan dia adalah seorang suami yang sangat pencemburu. Tidak pengen istrinya dilihat oleh orang. Bahkan Nabi mengetahui kecemburuan Umar yang sangat besar. Terbukti dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW bermimpi berjalan di surga, melihat ada sebuah istana yang sangat megah, dan di situ ada para bidadari yang cantik jelita. Nabi bertanya, milik siapa nih istana? Kata bidadari itu, ini miliknya Umar. Nabi segera menundukkan pandangannya.
Diceritakan sama Nabi kepada Umar. Kata Nabi SAW kepada Umar, ketika aku tahu ternyata itu istana dan perempuan-perempuan yang ada di istana itu adalah milik engkau wahai Umar, aku segera menundukkan pandangan karena aku tahu kau adalah lelaki yang pencemburu sekali. Dan memang seorang suami harus memiliki sifat cemburu. Seorang suami wajib memiliki sifat cemburu. Ya. Cemburu ketika keluarganya melakukan maksiat, melakukan keburukan, kemungkaran, cemburu. Berbicara dengan laki-laki lain tanpa ada batas, wajib cemburu. Anak perempuannya jalan sama anak laki-laki, cemburu, harus dia larang. Kata Nabi, aku segera menundukkan pandangan karena aku tahu ternyata itu adalah bidadari milikmu. Umar pun menangis, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kepada engkau aku akan cemburu, kepada engkau aku akan cemburu. Umar mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kau tahu aku adalah seorang suami yang sangat pencemburu. Aku tidak ingin kau dilihat oleh lelaki lain. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah min masajidillah. Jangan kalian larang budak-budak wanita Allah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang bisa aku katakan. Aku tidak bisa melarang. Ketika kau ingin pergi ke masjid, silakan kau pergi ke masjid. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun yang dilarang oleh Nabi SAW, jauhi. Apa yang dilaknat, apa yang dicela oleh Nabi SAW, jauhi. Apa yang dibenci oleh Nabi SAW, benci, kita pun juga harus membencinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan kepada manusia, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al mughayyirat li khalqillah. Kata Ibn Mas'ud, Allah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato, wanita yang mencukur alis, bulu mata, wanita yang merenggangkan giginya agar terlihat cantik, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Ibn Mas'ud ini sampai kepada salah seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Lalu dia datang menemui Ibn Mas'ud. Kau yang mengatakan begini, begitu, begini, begitu, wahai Ibn Mas'ud. Allah melaknat ini, melaknat itu, melaknat ini, melaknat itu. Iya. Kata dia. Iya, aku yang mengatakan. Bagaimana aku tidak mengatakan itu, melaknat itu, sementara itu semua dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa yang aku laknat itu sesuai dengan apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Kata wanita ini, Ummu Ya'qub, wahai Ibn Mas'ud, aku tidak temukan ucapanmu itu di dalam Al-Quran. Sementara aku telah menyelesaikan membaca Al-Quran ini dari sampul sini sampai sampul sini. Semuanya sudah aku baca. Lalu kata Ibn Mas'ud, wahai Ummu Ya'qub, kalau kau benar-benar membaca Al-Quran dari sampul ke sampul, pasti kau akan menemukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka ambillah, terimalah, taatilah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dari kalian, maka tinggalkanlah, jauhilah. Dan sesungguhnya apa yang aku sebutkan tadi termasuk di antara perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW, dan beliau cela.
Beliau cela. Termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita jauh. Lalu kata Ibn Mas'ud, kata Ummu Ya'qub, ketika dibacakan ayat itu baru dia menyadari. Lalu kata dia, sesungguhnya istrimu melakukan apa yang kau katakan. Istrimu melakukan apa yang kau katakan. Kata Ibn Mas'ud, silakan kau pergi lihat istriku. Apakah kau temukan dia melakukan apa yang aku katakan? Maka dia pergi melihat istri Ibn Mas'ud. Dia lihat istri Ibn Mas'ud ternyata tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka dia kembali, aku tidak menemukan apa yang kau katakan dari istrimu. Kata Ibn Mas'ud dengan tegas, kalau sekiranya dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul yang aku ucapkan ini, maka ketika itulah waktu perpisahan antara diriku dengannya. Sahabat menjauhi apapun yang dilarang oleh Rasul. Apapun yang dilarang. Dalam sebuah riwayat disebutkan riwayat Al-Imam Muslim dari hadisnya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an pernah suatu hari bercerita, kami pernah berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kami ketika itu ada 9 atau 8 orang. 9 atau 8 orang. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kami, kata Nabi SAW, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Ketika itu kami baru saja membaiat Nabi. Maka kami mengatakan, qad bay'naka ya Rasulullah, kami sudah membaiat engkau ya Rasulullah. Diulang lagi sama Nabi, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Maka mereka jawab dengan jawaban yang sama. Namun akhirnya mereka pun membentangkan tangan mereka. Mereka berikan tangan mereka. Kami membaiat engkau ya Rasulullah. Kemudian kata mereka, fa'alama nubayi'uka ya Rasulullah. Atas hal apa kami membaiat engkau ya Rasulullah? Atas hal apa kami membaiat engkau ya Rasulullah? Perjanjian apa yang mesti kami ambil ketika membaiat engkau ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baiat kalian kepada atasku, dariku, pertama kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Wassalawatul khams, kalian wajib mendirikan salat yang 5 waktu sehari semalam. Wa tuti'u, dan kalian wajib taat kepadaku. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW kepada mereka ini, wala tas'alun nasa syai'a. Jangan kau pernah meminta kepada manusia. Ya Allah, jangan kau pernah meminta kepada manusia. Ini diantara perkara yang dibaiat, yang Nabi SAW meminta baiat dari sahabat-sahabat. Jangan kau meminta sesuatu apapun dari manusia. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Auf yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, falaqad ra'aitu ba'dha ulaika an-nafar yasqutu saut ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Aku lihat tuh yang 7 atau 8 orang itu yang membaiat Rasulullah SAW atas 4 perkara. Pertama tadi apa? Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, mendirikan salat yang 5 waktu. Kemudian apa tadi? Mentaati Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, tidak meminta sesuatu apapun dari manusia. Tidak meminta sesuatu apapun dari manusia. Kata Auf, aku melihat tuh mereka yang membaiat itu kepada Rasulullah SAW ketika mereka berada di atas unta. Bapak ibu tahu unta? Unta itu kalau kita naik, unta itu rendah apa tinggi? Tinggi. Atau ketika mereka naik kuda, mereka udah sampai di atas, jatuh cambuk mereka dari atas unta atau kuda, dan tidak seorang pun dari mereka yang meminta kepada orang yang berada di bawah, tolong ambilkan cambuk itu, tolong ambilkan cambuk itu. Mereka akan turun, kemudian mengambil cambuknya, kemudian naik lagi. Padahal saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, boleh nggak kita minta tolong sama orang?
untuk mengambilkan cambuk itu? Boleh atau tidak? Boleh, kenapa enggak boleh? Tapi karena mereka membaiat Rasul dan Rasul melarang mereka jangan meminta sesuatu apapun dari manusia, maka itu yang mereka pegang. Mereka enggak minta kepada manusia. Seperti ini Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi SAW betul-betul menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Rasul larang jangan meminta kepada manusia, mereka enggak minta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya bawakan hadis yang lain. Contoh lagi dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau dari Abdullah bin Abbas. Nabi suatu hari melihat ada seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas. Memakai cincin yang terbuat dari apa? Emas. Maka Nabi pergi ke arah laki-laki tersebut, kemudian mengambil cincinnya, dilepas oleh Nabi SAW, lalu dibuang oleh Nabi SAW, dilemparkan oleh Nabi. Dilemparkan oleh Nabi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu Nabi SAW sambil marah mengatakan, "Ya'mudu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi." Apakah ada di antara kalian yang sengaja memasangkan batu dari neraka jahanam ke dalam tangannya? Ke dalam tangannya atau kepada tangannya? Apakah ada di antara kalian yang sengaja mengambil batu dari neraka jahanam kemudian dia taruh, dia pasangkan ke jarinya, ke tangannya? Karena emas diharamkan bagi kaum lelaki umat ini untuk memakainya, dihalalkan untuk kaum wanita. Dihalalkan untuk kaum laki-laki, nggak boleh memakai emas. Makanya ibu-ibu kalau ada suami yang pakai emas, minta emasnya buat saya, bapak nggak boleh pakai. Dilemparkan. Ya Allah, sahabat itu terkaget. Rasul cabut, buang. Datang orang-orang kepada sahabat tersebut, kemudian mengatakan, "Ya fulan, khudh khatamak." Ambil cincinmu yang dibuang oleh Rasul. Intafi' bihi. Manfaatkan cincin itu, kau ambil, kau jual ya. Kau pakai mungkin enggak boleh, tapi silakan kau ambil, kau jual. Apa kata sahabat ini? Qala la. Dia mengatakan tidak. Wallahi la akhudhuhu abadan. Aku tidak akan pernah mengambilnya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena dia mengatakan waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencelanya. Aku enggak akan pernah mengambil itu. Maka sahabat enggak ada yang pakai cincin dari emas. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ngaji, temu larangan Nabi sam'an wa ta'ah, sam'an wa ta'ah, sam'an wa ta'ah. Umar pernah akan menjatuhkan hukuman kepada menjatuhkan hukuman kepada salah seorang sahabat Nabi SAW, dan dia pernah ikut perang Badar. Dia mabuk. Di dalam Islam hukuman orang mabuk apa? Minum khamar. Didera 40 kali, dicambuk 40 kali. Umar mau memukulnya. Datang Nabi SAW meneriaki dari belakang. Kata Nabi SAW, "Ya Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat para pejuang di dalam perang Badar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum fa in if'alu ma syi'tum qad ghufirtum." Allah mengatakan kepada para pejuang perang Badar, silakan kalian kerjakan apapun karena kalian telah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segera Umar mencampakkan cambuk.
Itu yang melarang siapa? Umar tidak bantah dengan mengatakan, ya Rasulullah, dia mabuk, dia minum khamar, dia berhak mendapatkan ini agar dia jerak. Tidak, akan tapi Nabi yang mengatakan, dia buang cambuknya. Dan memang seharusnya seperti itu sikap seseorang di hadapan larangan-larangan Rasulullah SAW. Kemudian makna yang terakhir Bapak Ibu sekalian, alla yu'badallahu illa bima syara. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah yang terakhir, yaitu tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari umat ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya beribadah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wudu, Nabi mengatakan apa? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kita disuruh berwudu seperti wudu Nabi. Ya. Kemudian dia salat 2 rakaat. Wala yuhaddits nafsah, dan dia mengerjakan salat 2 rakaat tersebut dengan khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Yang menjadi poin di sini apa? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Salat. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kita sering dengar itu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana Rasulullah SAW salat? Sudahkah sama salat kita dengan salat Rasul? Makanya Bapak Ibu, Rasul pernah mengerjakan salat di atas mimbar. Bapak Ibu jangan bayangkan mimbar Rasulullah SAW seperti mimbar di masjid-masjid yang ada sekarang. Enggak. Mimbar Rasul itu 3 tingkat. Kemudian di tingkat paling akhirnya itu datar, agak memanjang. Rasul pernah sholat di atas mimbar itu agar dilihat sama para sahabat. Bagaimana dia sholat? Ya, bagaimana dia sholat? Dan itu yang diikuti oleh para sahabat. Bahkan sampai-sampai, ya Allah, sampai-sampai Bapak Ibu sekalian perhatikan bagaimana para sahabat ini mengikuti Rasulullah SAW di dalam beribadah. Suatu hari Rasul pernah sholat. Di tengah sholat, Rasul membuka sepatunya atau sendalnya. Ketika itu Rasul sholat dengan mengenakan sendal. Boleh Ustaz sholat pakai sendal, pakai sepatu? Boleh. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Cuman kalau dalam masjid jangan. Masjid kita ada apa? Permadani. Dulu Masjid Nabawi itu lantainya apa? Tanah. Lantainya tanah. Kalau kita alhamdulillah lantai kita seperti ini, kemudian ada permadani. Jangan sholat pakai sendal. Rasul sholat. Di tengah sholat Rasul membuang sendalnya. Dibuka sama Rasul satu-satu, kemudian dibuang. Sahabat yang sholat di belakang Rasul juga buka apa? Sendal sama sepatu dia buang. Selesai sholat Rasul bertanya, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melepas sendal kalian? Membuang sendal kalian? Kata mereka, karena kami melihat engkau melepas sendal, melepas sepatu, maka kami juga apa? Melepaskannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril datang kepadaku di tengah-tengah sholat kemudian mengatakan, sesungguhnya di sendalku itu atau di sepatuku itu ada najis. Dan syarat sah sholat Bapak Ibu sudah apa? Syarat sah sholat apa aja? Pertama, masuknya waktu sholat. Ini kan udah dipelajari nih, pelajaran dari kecil. Kemudian yang kedua, bersuci, berwudu. Kemudian yang ketiga, suci badan, pakaian, tempat dari apa? Ada najis. Makanya aku buang, kata Nabi SAW. Kalau kalian gak ada najis, ya tetap aja pakai sendal. Cuman sahabat saking mengikutinya Rasulullah SAW di dalam beribadah. Ini yang menjadi poinnya. Mereka saking mengikuti Nabi SAW, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Dan ini juga menjadi dalil, Bapak Ibu kalau lihat ada orang yang sholatnya salah, kita boleh kasih tahu. Contoh orang
kiblat misalkan, kiblatnya salah. Kau salah kiblat. Itu boleh, dia lagi sholat kita kasih tahu. Kau salah kiblat. Agar dia berputar ke arah kiblat yang benar. Misalkan, kalau ada orang yang salah. Contoh anak-anak kita sholat main-main, kita boleh kasih tahu dia lagi sholat. Nggak boleh main-main sholat. Dia lagi sholat ya. Kita kasih tahu, nggak ada masalah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang lihat ibadah-ibadah kita ini udah sesuai atau belum dengan ibadah Rasulullah SAW. Ada sahabat yang pernah masuk masjid. Ketika itu Nabi lagi duduk. Dia masuk masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kita kalau masuk masjid adabnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Nabi mengatakan man dakhalal masjid fala yaq'ud hatta yusalliya raka'atain. Siapa yang masuk masjid jangan duduk, kata Nabi, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Dia masuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat dia datang kepada Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Nabi, ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusalli, kau belum sholat. Sampai 3 kali. Di kali yang ketiga dia udah ulang-ulang sholatnya 3 kali. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mengetahui cara sholat kecuali apa yang kau lihat. Maka dijelaskan sama Nabi, kalau kau sholat, maka berdirilah tegak lurus, kemudian ucapkan takbiratul ihram, kemudian baca ini, kemudian ruku, kemudian tumakninahlah di dalam ruku. Artinya apa? Orang ini sholat tidak tumakninah. Bapak Ibu pernah dengar berita orang tarawih waktunya 7 menit. Itu sholatnya kira-kira diterima atau enggak? Sama dengan sholat Rasul. Allah Akbar, Allah. Subhanallah. Mana tumakninah? Tumakninah itu di setiap rukun mesti ada. Ketika ruku, tumakninah dalam ruku. Ketika berdiri, tumakninah dalam berdiri. Ketika sujud, tumakninah dalam sujud. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika haji pun juga demikian. Bapak Ibu yang pergi haji, agar haji Bapak Ibu mabrur, haji, laksanakan haji sebagaimana Nabi SAW berhaji. Nabi mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari kalian cara berhaji kalian. Ambillah oleh kalian cara berhaji kalian dariku. Karena kata Nabi SAW, boleh jadi aku tidak akan berhaji di tahun depan. Ternyata iya, beberapa bulan setelah Nabi SAW haji, Nabi SAW pun apa? Meninggal dunia. Nabi tidak haji di tahun depan. Nah, ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh siapa? Oleh Rasul. Kita ulang lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup. Yang pertama tadi apa? Mentaati apa yang diperintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang dia kabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat, tidak beribadah kecuali apa yang dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah SAW, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.